Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa saya kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Doa saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan itulah makna arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sangat saya takzimi para alim, para ulama, para ustadz, imam besar Masjid Agung Darussalam Serui yang kami sangat hormati, ayahanda kami, pembina Yayasan Darussalam Serui, Ketua Yayasan Darussalam Serui, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen, dan yang saya banggakan dan takzimi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita adalah orang-orang yang alim. Orang yang alim itu bukan, mohon maaf ada Pak Dokter di sini, bukan sekedar dia berpangkat memiliki gelar doktor, profesor, SPD, SPDI dan lain sebagainya. Dalam Asmaul Husna Allah Maha mengetahui, ya alim, diberikan kepada seluruh hambanya orang-orang alim. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita bukan orang yang alim, tentu akan berat sekali untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bukan orang yang mengetahui, orang yang tahu tentang agama, tentang ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berat sekali kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, sholat di malam hari, ditambahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sangat perlu kita syukuri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat. Sifatnya diberikan kepada kita semua, yaitu ya alim, kita adalah orang-orang yang alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Satu sisi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Di laut Allah menciptakan ikan dan sejenisnya. Di udara Allah menciptakan burung dan lainnya. Di darat Allah menciptakan tumbuhan dan hewan-hewan. Tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia. Alhamdulillahnya lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan kita sebagai orang Islam yang memeluk agama Islam. Satu sisi Allah juga menciptakan hamba-hamba Allah yang berbeda dengan keyakinan kita, yang memeluk agama lain. Dan alhamdulillah lagi Bapak dan Ibu sekalian, Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Mohon maaf karena banyak orang-orang yang mengaku identitasnya, KTP-nya Islam, tetapi enggan menunaikan perintah Allah, bahkan mohon maaf melaksanakan, menjalankan larangan-larangan Allah, berarti dia bukan orang yang beriman. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini perlu dan harus kita syukuri dengan minimal ucapan kalimat tahmid
Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa mari Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak untuk kita senantiasa berkirim salawat dan berkirim salam kepada Habibana Maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya, sayangnya baginda Rasulullah kepada kita, yang meskipun Rasulullah tidak pernah melihat kita, begitu pula dengan kita yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah melalui gambar maupun lukisan, karena memang tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan kita menggambar melukis baginda Rasulullah. Apabila ada orang-orang yang melukis, menggambar, bahkan melecehkan, seluruh kaum umat muslim seluruh dunia menentang dan bahkan mengecam, dan telah terjadi laknat Allah telah diturunkan kepada orang-orang yang telah melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya sering kita mendengar pada saat malaikat Israel dengan penuh tangisan mencabut nyawa baginda Rasulullah, padahal di dekatnya ada putri beliau Fatimah Az-Zahra, ada sahabat-sahabat baginda Rasulullah Abu Bakar. Dibisikkanlah ke telinga Ali bin Abi Thalib, wahai putraku, mendekatlah kepadaku. Di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapkan lisannya, ummati ummati ummati. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada kita yang tidak pernah melihat kita Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi di akhir hayatnya baginda Rasulullah menyebut nama kita. Bagaimana nasib umatku nanti, bagaimana umatku dalam menghadapi sakaratul mautnya nanti, bagaimana umatku dalam menghadapi azab kubur dan azab akhirat nanti. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti menunggu seluruh umatnya, baik umat itu mau beriman, mau beribadah ataupun tidak selama di dunia, baginda Rasulullah masih menunggu. Beruntunglah kita Bapak dan Ibu sekalian, kita masih diizinkan oleh Allah untuk sujud, untuk ruku, untuk berdiri, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena ada juga umat baginda Rasulullah yang selama hidupnya, bahkan sampai akhir hayatnya, tidak mau dan enggan melaksanakan perintah Allah. Akan tetapi pernah ia mengucapkan pada saat akad nikah ataupun ijab kabulnya, ia beristighfar kepada Allah lalu menyebut syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, termasuk umatnya. Maka umat-umat yang demikian, mohon maaf, beribu maaf Bapak dan Ibu sekalian, tentunya masuk surganya paling belakang. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya dapat mengucapkan kalimat syahadat melalui perantara seorang naib ataupun seorang penghulu. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, mohon maaf, masuk ke dalam surganya jauh paling belakang. Tetapi baginda Rasulullah masih menunggu kita Bapak dan Ibu sekalian. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha dan terus mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah sampai di akhir hayat kita. Dan Allah masih senantiasa menunggu hambanya untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa bertaubat agar di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Muqaddimah Bapak dan Ibu, kurang lebih 10 menit ya. Tadi Ustadz Tamrin menyampaikan 10 sampai 15 menit. Tetapi dari Kementerian Agama 15 sampai 20 menit. Baik, sedikit saya tambahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan janji kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya serak-serak basah, kayak kebanyakan gorengan atau es. Jauh berbeda dengan imam besar kita Ustadz Ansor Bahrun, apalagi dari imam sholat isya tadi. Bapak dan Ibu sekalian, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ucapkan pada doa iftitah yang sering membaca Allahu Akbar kabir, dan juga mohon maaf yang membaca Allahumma ba'id bain. Bahwasanya kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salatku lillahi rabbil, 5 waktu salat kita ditambah dengan salat tarawih kita, ditambah dengan salat witir kita, bangun sebelum kita melaksanakan makan sahur kita tambahkan salat, tahajudnya, hajatnya, istikharahnya dan lain sebagainya. Jumatnya kita melaksanakan sholat Jumat. Itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, hamba-hamba Allah ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, mohon maaf, mau sholatnya khusyuk ataupun tidak. Terkadang kalau kita pada saat kita khusyuk Allahu Akbar, kita hanya membesarkan Allah, lalu setelah itu membaca bahkan mendengarkan seorang imam, kita menjadi makmum, pikirannya melayang kemana-mana, ke pasar kita, ke toko kita, ke pekerjaan kita dan lain sebagainya. Tetapi dalam rukunnya, syaratnya, bahkan kita mengikuti seorang imam, maka yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, sholat kita pasti akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nusuki lillahi rabbil alamin, dan ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah itu yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, ibadah-ibadah sunnah maupun ibadah yang wajib, bahkan ibadah sosial bermasyarakat, kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, baik itu seakidah maupun yang berbeda keyakinan, itu merupakan ibadah kita kepada sesama manusia. Menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu amarah, itu esensi dari arti puasa. Bahkan kita tambahkan bersedekah. Tadi ada kapal putih yang berlayar, sedikit kita masukkan untuk kemaslahatan umat, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu Bapak dan Ibu sekalian, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah dan akan kembali kepada kita. Wa mahyaya, dan hidupku lillahi rabbil alamin. Dari lahir alhamdulillah kita dijadikan sebagai orang muslim. Ada juga saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak lahir dalam keadaan beriman, berislam karena orang tuanya Islam, sampai mencapai akhir balik kita diwajibkan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Saat ini di antara kita ada yang usia 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun,
60 tahun ataupun lebih kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di akhirat nanti. Wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Bagi hidupnya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan mati kita pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai pertanyaan-pertanyaan. Selama di dunia engkau berbuat apa dan lain sebagainya. Setelah kita melewati alam ruh, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam ibunda tercinta kita, mengandung 9 bulan kita hidup di alam rahim. Lalu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ibunda tercinta kita, lahir ke alam dunia ini. Tidak tahu kapan Allah akan menjemput, mengambil ruh nyawa kita. Lalu kita berakhir dalam keadaan badan kaku. Kita dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dikuburkan setelah kita masuk ke alam barzakh. Saat itu dalam keadaan ruh telah terambil dalam keadaan ajal dan mati. Lalu setelah kita masuk ke dalam alam barzakh, 3 langkah saudara kita meninggalkan alam kubur. Lalu dibangunkan lagi kita oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa mamati, mati kita sekejap Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, sering kita beranggapan, dan mungkin akhir-akhir ini sering terjadi, mati lampu. Bahkan menjelang makan sahur kita tiba-tiba mati lampu. Kadang ucapan di media sosial itu demikian-demikian PLN, demikian-demikian. Mohon maaf kalau ada pegawai PLN saat ini. Kalau kita ketahui hidupnya lampu daripada matinya lampu, lebih lama hidupnya. Tetapi manusia Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih 60 tahun, 70 tahun hidup di dunia. Lebih lama nanti kita di alam barzakh. Dalam keadaan hidupnya di alam barzakh, lebih lama kita menunggu alam akhirat, hari kiamat nanti. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan yang sangat singkat di dunia ini, mari kita berusaha untuk siap dan persiapkan untuk terus dan terus mencari bekal, berbuat baik, berakhlakul kalimah, menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala Darussalam, pintu keselamatan. Selamat tidak hanya di dunia, lebih-lebih nanti selamat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Demikian sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang berbicara dan berdiri ini. Tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon Bapak dan Ibu luruskan dan benarkan. Apabila ada kebenaran sungguh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mari terus kita untuk senantiasa hati kita cenderung pada Allah, lisan kita cenderung untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah, gerakan, perbuatan, tingkah laku kita terus dan terus cenderung senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Insyaallah keselamatan dunia akhirat akan kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.